Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dubila Febrianti, NIM A410 2040 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh filsafat yang bernama Plato. Di sini saya akan mempresentasikan biografi dan pemikiran dan penerapannya dalam dunia pendidikan menurut Plato. Untuk yang pertama, kita mulai dari biografi Plato. Plato merupakan salah satu filsuf yang terlahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sesudah Masehi di Athena pada usia 80 tahun. Beliau berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Beliau bercita-cita menjadi orang negara, tapi perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan padanya untuk mengikuti jan hidup yang diinggarinya itu. Namanya bermula Aristokles. Plato merupakan nama pemberian gurunya. Ia memperoleh nama itu karena bahunya yang lebar sepadan dengan badannya yang tinggi, tegap, dan raut mukanya. Potongan tubuhnya serta parasnya yang elok. Sebelum dia dewasa, dia sudah pandai membuat karangan yang bersajak. Di masa itu, Plato mendapat pendidikan dari guru-guru filosofi. Pelajaran filosofi mula-mula diperolehnya dari Kratilos. Kratilos dahulunya adalah murid Herakleitos yang mengajarkan semuanya berlalu seperti air. Sejak umur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Sokrates. Dan pelajaran itulah yang memberikan kepuasan baginya. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai filosof. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu seni. Filosofi pandangannya yang mendalam dan abstrak sekalipun dapat dilukisnya dengan gaya bahasa yang indah. Tidak ada seorang filosof sebelumnya dapat menandinginya. Ide menurut Plato tidak saja pengertian jenis, tetapi juga bentuk dari keadaan sebenarnya. Ide bukanlah suatu pikiran melainkan realita. Pendapat Parmenides tentang adanya yang satu kekal dan tidak berubah-ubah. Tapi yang baru dalam ajaran Plato ini ialah pendapatnya tentang suatu dunia yang tidak bertumbuh. Untuk yang kedua, kita memasuki pemikirannya dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Pendidikan menurut Plato adalah persoalan-persoalan yang dibahas di dalam bagian ini adalah ihwal. Ihwal diri dari sosial dan pendidikan sebagai sebuah persoalan publik yang ditunjukkan untuk membentuk karakter warga negara. Jadi karakternya itu dibentuk oleh Plato. Mengembangkan teknik dan mengasah kemampuan adaptasi sosial. Pendidikan menurut Plato dimaksudkan untuk melayani baik kepentingan negara maupun kepentingan individu. Kepada individu, pendidikan memberikan kesempatan untuk mereaksikan kemampuan dirinya sebaik-baiknya. Jadi sebagai individu itu contohnya seperti kita belajar mengkreasikan kemampuan diri kita. Sedangkan bagi negara, pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan warga negara agar terampil dan bahagia dengan peran yang ia jalankan dalam kehidupan komunitas yang adil adalah sebuah negara di mana peran-peran ini dijalankan secara benar oleh orang-orang terdidik
dan yang termotivasi oleh pendidikan. Orang yang adil, maksud adil dalam slide sebelumnya itu, orang yang adil adalah seorang yang bagian-bagian jiwanya dan kehidupan batinnya berjalan secara harmonis. Keadilan baik dalam individu dan dalam negara adalah tujuan dari pendidikan. Keadilan adalah forma ideal yang kemantapan negara dan kemantapan individu. Jadi dari individu kita sendiri itu sudah mantap dan dari negara juga sudah mantap. Itu yang namanya keadilan. Tempat Plato dalam teori pendidikan barat. Plato menduduki tempat sentral dalam filsafat dan teori pendidikan barat. Ide-idenya tentang pendidikan tidak hanya merupakan gagasan yang termuat dalam teks-teks semati, melainkan digunakan secara tetap sebagai sebuah doktrin hidup dalam dunia pendidikan. Dia bukan hanya merupakan seorang filsuf dan pengarang yang brilian dan sulit ditandingi, melainkan Plato juga seorang yang memiliki panggilan hidup praktis sebagai seorang pendidik. Bagus. Sumbangsih Plato bagi pemikiran dan karakter modern dalam dunia pendidikan. Sumbangan Plato bagi pemikiran dan karakter pendidikan dalam dunia modern antara lain: yang ke-1, penggunaan diskusi sebagai bagian dari metode ajar. Yang kedua, gagasan bahwa universitas merupakan titik tertinggi dari sistem pendidikan publik, utama untuk pengajaran dan riset. Untuk yang ketiga, divisi sekolah dan kurikulum atas tingkatan-tingkatan, yakni tingkatan dasar, tingkatan kedua, dan tingkatan lanjut. Untuk yang keempat, sistem koedukasi. Dan yang terakhir, untuk yang kelima, kombinasi antara pendidikan, fisik, dan mental pada tingkatan pra-riset. Di Amerika Serikat, tempat buku ini digunakan, pemikiran Plato digunakan sebagai dasar mengapa diberikan porsi ajar lebih banyak bagi sains ketimbang humaniora pada pendidikan tingkat SLTP dan SLTA. Untuk yang kedua, sebagai alasan mengapa pengetahuan umum dengan standar tertentu harus dipenuhi lebih dahulu sebelum si terdidik diizinkan mengambil studi spesialisasi. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.